Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bergabung kembali dalam Sekar, program Saat Teduh kita bersama. Mari sebelum kita bersaat teduh, kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, puji syukur buat hari baru yang Tuhan berikan sekali lagi bagi kami. Kami mau memohon pimpinan-Mu ya Tuhan, dan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, untuk mengisi kami, sehingga kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, dan kami hidup di dalam Engkau. Tuhan, pimpin perenungan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi selamat pagi. Tema Sekar kita pada pagi hari ini berjudulkan Kuasa yang Menebus. Dan firman Tuhan yang mendasarinya terambil daripada kitab Yesaya pasal yang ke-44 ayatnya yang ke-22. Yesaya pasal yang ke-44 ayatnya yang ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Dan satu bagian firman Tuhan lagi dari Perjanjian Baru, kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-24. Kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Pernahkah saudara-saudara sekalian berpikir seperti demikian? Atau pernah mendengar orang lain berbicara seperti demikian? Kalimatnya kira-kira seperti ini. Saya ini sudah lama menjadi orang Kristen, tetapi kok sampai hari ini saya masih terus-menerus berbuat dosa. Bahkan berdosa di dalam bagian yang itu lagi. Saya khawatir nih, saya tidak bisa masuk surga. Atau mungkin sebenarnya saya ini adalah orang yang dari awal tidak diselamatkan sama Tuhan, sehingga saya bolak-balik jatuh di dalam dosa karena saya tidak diselamatkan. Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian besar daripada kita pernah berpikir seperti ini atau pernah mendengar orang ngomong seperti ini. Dan betul saudara-saudara, kekhawatiran ini real. Tetapi yang saya mau beritahu kepada Anda sekalian adalah kekhawatiran ini tidak alkitabiah. Di dalam perenungan Sekar kita pada pagi hari ini, kita mau membahas tema di dalam Kristus ada kuasa yang menebus. Nah, saudara-saudara sekalian, tadi di dalam bagian ayat yang pertama yang kita baca dari Yesaya pasal yang ke-44 ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Jikalau di dalam satu ayat Alkitab itu ada kata-kata yang diulang 2 kali, 3 kali, ataupun lebih daripada itu, maka kata-kata tersebut merupakan penekanan khusus atau sebuah janji Allah kepada kita. Nah, di dalam Yesaya pasal yang ke-44 ayat ke-22 ini, paling tidak ada 2 kata yang diulang-ulang terus yang merupakan janji Tuhan buat kita. Yang pertama adalah telah. Aku telah menghapus. Aku telah menebus. Kata yang kedua adalah segala. Menghapus segala dosa. Segala dosamu. Nah, inilah janji Tuhan kepada kita sejak kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia telah menghapus semua dosa kita. Nah, saudara-saudara sekalian, kekhawatiran kita yang tadi, apakah kalau saya sampai hari ini masih terus berbuat dosa, apakah dosa tersebut kemudian menghalangi saya untuk masuk ke dalam surga, ke dalam kerajaan Allah? Maka jawabannya adalah, jikalau kamu sudah percaya dalam Tuhan Yesus, maka itu tidak akan menghalangi kamu untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Why? Karena Tuhan berjanji untuk menghapus semua dosa kita. Bukan cuma dosa yang kita lakukan dulu sebelum dibaptis. Enggak, saudara.
Yang dihapus sama Tuhan dosanya adalah dulu, sekarang, dan yang akan datang yang masih mungkin kita lakukan. Kenapa saya begitu yakin? Karena di dalam Yesus Kristus, terkhusus di dalam kematian Dia di atas kayu salib, itu adalah kuasa yang menebus. Dan kematian Yesus Kristus itu terjadi di masa lampau. Apakah kemudian karena kematian Yesus di atas kayu salib yang menebus itu terjadi di masa lampau, maka efektif hanya untuk orang di masa lampau? Tidak, bukan. Kita sama-sama tahu dan kita percaya bahwa kematian Yesus di masa lampau itu untuk menebus dosa di masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Oleh karena itu janji Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-44 ayat yang ke-22 ini juga sama. Kalau Dia berkata, aku akan menghapus segala, aku akan menghapus semua dosamu. Itu mencakup dosa yang dulu yang sudah kita lakukan dan yang sekarang ataupun yang di masa depan yang mungkin masih bisa kita lakukan. Artinya kekhawatiran kita, apakah dosa-dosa yang masih saya terus lakukan itu akan menghalangi saya untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Jawabannya adalah tidak mungkin. Kita tidak mungkin karena kita masih bisa berbuat dosa, maka kemudian kita tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Wrong. Itu adalah kekhawatiran yang salah. Kekhawatiran kita yang satunya lagi adalah berbicara soal kepastian status kita. Apakah saya ini orang yang dipilih Tuhan, diselamatkan sama Tuhan? Mengapa kalau saya ini orang yang dipilih atau diselamatkan sama Tuhan, saya kok tidak punya kuasa untuk berhenti dari berbuat dosa? Nah, saudara-saudara sekalian, kita harus bisa memilah antara yang namanya status dengan perubahan sifat atau karakter. Nah, ambil contoh, misalnya kita ini orang yang terdakwa atau orang kriminal gitu ya, yang dipenjara. Sekali waktu kita mendapatkan amnesti dari presiden, begitu ya, sehingga kita statusnya adalah orang bebas, orang merdeka, udah keluar dari penjara, tidak perlu dipenjara lagi. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah setelah kita dapat status yang baru itu, kita kemudian sifatnya langsung berubah jadi orang yang baik? Tentu tidak, kan saudara-saudara. Mungkin kita masih memerlukan proses rehabilitasi, konseling, pelatihan, supaya kita jadi orang yang lebih baik. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, walaupun dua aspek ini saling bergandengan tangan, perubahan status dan juga perubahan sifat karakteristik, tetapi ini adalah dua hal yang berbeda. Sekalipun kita mungkin masih bisa bersikap buruk, masih terus berbuat dosa, itu tidak kemudian serta-merta kita ini statusnya masih orang berdosa. Tidak, saudara. Sejak kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka status kita adalah orang yang sudah diubah statusnya, yaitu orang merdeka. Walaupun kita masih mungkin terus berbuat dosa. Itu sebabnya nanti di dalam sekar yang akan datang di hari Jumat, kita akan membahas tentang kuasa Kristus yang mengubahkan, yang menguduskan. Tetapi mari kita kembali ke dalam bagian ini. Di dalam Kristus ada kuasa yang menebus. Mengapa harus Kristus? Karena seseorang yang bersalah, seseorang yang posisinya lebih rendah, itu hanya bisa diangkat atau ditebus oleh pribadi yang posisinya lebih tinggi. Nah, di dalam hal ini ketika kita sebagai orang yang berdosa, kita baru bisa diangkat statusnya menjadi orang yang merdeka, orang yang bebas dari status berdosa oleh pribadi yang posisinya lebih tinggi daripada kita. Yesus Kristus, dia mengklaim bahwa dia beridentitaskan anak Allah, otomatis dia lebih tinggi daripada semua manusia yang lain. Dan hal yang kedua, dia berstatus tidak berdosa, dia tidak ada kesalahan sama sekali. Seseorang yang tidak bersalah baru bisa menjamin orang yang bersalah. Dan hal yang ketiga yang paling signifikan di antara semua itu adalah karena Yesus Kristus adalah satu-satunya pribadi yang bersedia melewati proses hukuman dosa. Dan Yesus melewati proses hukuman dosa itu bukan separuh jalan, tetapi dia melewatinya sampai final, sampai selesai, yaitu dia harus mati di dalam hukuman. Tetapi
Tidak berhenti sampai di sana juga, saudara-saudara. Yesus Kristus ketika melewati seluruh proses hukuman itu, dia tidak kalah di dalam hukuman itu, tetapi dia bangkit. Artinya, Bapak Ibu sekalian, kenapa di dalam Kristus Yesus ada kuasa yang menebus? Karena Yesus Kristus memiliki 3 keistimewaan ini. Sehingga hanya di dalam Yesus Kristus satu-satunya kita baru bisa mendapatkan kepastian penebusan. Dan saudara-saudara sekalian, di dalam Yesus Kristus yang sudah melakukan proses tersebut di masa lampau, dia telah melakukannya. Oleh karena itu, status kita sebagai anak Tuhan itu juga bersifat permanen, tidak mungkin gagal. Jadi saudara-saudara sekalian, kekhawatiran kita, apakah saya ini kesulitan masuk ke dalam surga karena saya masih berbuat dosa, sudah terjawab. Dia menghapus semua dosa kita, dulu, sekarang, dan yang akan datang. Dan kemudian apakah saya ini masih berbuat dosa, artinya saya ini adalah orang yang tidak dipilih Tuhan? No. Tuhan sudah berjanji, ketika kita percaya di dalam Dia, maka Dia akan menebus status kita sekali untuk selamanya. Dia telah melakukannya buat kita di dalam Yesus Kristus. Satu hal yang tersisa bagi kita adalah bagaimana ini? Saya sudah menjadi anak-anak Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi saya masih bolak-balik berbuat dosa. Di dalam bagian ini, saudara-saudara sekalian, kita akan melihat di dalam sekar yang akan datang, di dalam Yesus Kristus ada kuasa yang mengubahkan, ada kuasa yang menguduskan. Disinilah kita akan struggle, kita akan berjuang di dalamnya bersama-sama dengan Yesus Kristus. Biarlah kiranya perenungan kita pada pagi hari ini memberkati kita semua dan semakin meneguhkan iman kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang memiliki kepastian, keselamatan di dalam Yesus Kristus yang menebus kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang berjanji. Ketika kami percaya di dalam Engkau, di dalam Yesus Kristus yang menebus kami, maka kami mendapatkan kepastian bahwa Engkau telah menghapuskan setiap dosa kami, dan kami mendapatkan kepastian keselamatan. Biarlah ini menjadi dasar iman kami, dan kami bertumbuh dan melayani dengan dasar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama, mari kita berdoa supaya Tuhan terus memakai gereja kita untuk menyatakan kebenaran firman-Nya dan membukakan hati setiap jemaat kita untuk semakin mengenal jaminan keselamatan mereka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan bagaimana mereka sudah diselamatkan, ada kepastian di dalamnya, sehingga mereka bisa terus bertumbuh di dalam iman dan kesaksian dan pelayanan di tengah-tengah gereja maupun di tengah-tengah dunia. Pokok doa syafaat yang kedua, mari kita juga berdoa biarlah kiranya Tuhan terus menolong jemaat kita untuk kuat di dalam menghadapi kondisi perekonomian yang tidak menentu, terkhusus ketika kita memasuki masa-masa menjelang resesi ini. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur karena kami boleh bersaat teduh bersama, boleh merenungkan firman-Mu, dan kami juga boleh berdoa. Biarlah kiranya Tuhan berkenan untuk saat teduh kami, dan biarlah kiranya Tuhan juga mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin.